Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Begitu judul yang disiapkan panitia. Ini merespon hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya selain haus dan lapar. Tentu itu tidak boleh terjadi pada kita. Oleh karena itu, agar itu tidak terjadi pada kita, saya ingin memberikan tips untuk menjalani aktivitas Ramadan ini, yakni siasat menggapai hikmah Ramadan. Kata siasat merupakan akronim yang terdiri dari 6 prinsip. SIASAT. S itu senang. Di menghadapi Ramadan harus dengan senang. Apakah THR cair atau tidak, tetap senang. Apakah Pertalite diganti Pertamax, tetap senang menghadapi Ramadan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, qad ja'akum syahru Ramadan syahrum mubarakun. Telah datang kepada kalian, kepada kita, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Segalanya, amalan-amalan baik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya, tidur pun dianggap ibadah. An-naumu shaimun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Padahal tidur itu adalah aktivitas yang kontraproduktif. Nah, kalau yang kontraproduktif semacam tidur saja sudah dianggap ibadah, apalagi kerja, apalagi tadarus, apalagi aktivitas-aktivitas yang produktif lainnya, lebih ibadah lagi. Yuftahu abwabal jannah. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Dan setiap pintu manggil-manggil orang-orang yang berpuasa. Walaupun ada pintu khusus spesial bagi para shaimun wa shaimat, namanya Babur Royan. Tapi yang lain pun membuka diri, manggil-manggil, ingin dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Artinya, orang yang sedang berpuasa lalu qadarullah wafat, langsung masuk surga, insya Allah. Wa tughallu syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Jadi nggak ada di bumi ini setan selama bulan Ramadan. Setan WFH, work from home, di-off-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Gak ada setan bergentayangan selama Ramadan. Kalaupun ada di bulan Ramadan orang bermaksiat, ada orang berbuat jahat, itu bukan karena setan. Setan gak ikutan. Itu benar-benar karena hawa nafsu yang tidak terkendali. Setan gak usah disalahin, udah pasti salah. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang istimewa, yang kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan.
malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang acuh tak acuh dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka tidak akan memperoleh apa-apa dari Ramadannya itu. Tidak memperoleh rahmat, tidak memperoleh maghfirah, tidak memperoleh itqum minan nar illal atsyu wal ju'. Rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka harus senang kita. Dengan yasrih sadrah, berlapang dada menghadapi Ramadan ini. Yang kedua, prinsip kedua huruf I adalah iman. Karena ideologi pelaksanaan ibadah puasa adalah iman. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dasar kita puasa bukan karena budaya. Budayanya orang Indonesia bulan Ramadan puasa, tetangga-tetangga puasa, di kantor pada puasa jadi nggak enak puasa. Nah itu jangan sampai begitu. Tapi betul-betul karena rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa itu kewajibannya tidak dalam bentuk kalimat perintah. Tidak ada som, puasalah kalian. Tidak. Tapi berbentuk narasi, literasi. Untuk orang-orang yang beriman. Orang yang memiliki kualifikasi, kualitas tersendiri. Bukan sekedar orang muslim. Apalagi hanya sekedar insan. Tapi punya kualifikasi yang lebih tinggi. Yaitu mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan hanya orang muslim, bukan hanya untuk orang manusia umum, tapi orang-orang punya kualifikasi tersendiri, yaitu orang-orang yang beriman. Maka kewajiban ini tidak dalam bentuk perintah. Kutiba alaikumussyam, ditetapkan buat kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan pula kewajiban itu buat orang-orang sebelum kalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka hendaklah berpuasa. Hendaklah itu bukan kata perintah. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki kualitas lebih tinggi dari sekedar orang muslim, dari sekedar insan biasa, itu nalarnya jalan. Seperti nalarnya Nabi Ismail alaihissalam ketika ayahandanya menyampaikan peristiwa yang dialaminya dalam mimpi. Bukan memerintahkan, hei Ismail, aku harus memotong engkau. Tapi bercerita, ya bunayya ara fil manami azbahuka fanzur maza tara. Tapi anak soleh, anak yang beriman, nalarnya jalan. Itu artinya perintah. Walaupun narasinya itu hanya cerita. Orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas. Rokok membunuhmu, itu bukan larangan merokok, tapi orang beriman harus sudah mengerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dasar puasa adalah iman. Yang ketiga adalah huruf A, Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Maka agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar haus dan lapar,
isilah hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan tilawatul Quran, dengan tadarus. Yang belum bisa harus merubah diri supaya bisa. Temui ustadz-ustadz, minta bimbingannya. Yang sudah bisa supaya lancar, yang sudah lancar supaya fasih, yang sudah fasih supaya mahir. Karena al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka derajatnya disejajarkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah. Mari, di bulan Ramadan, bulan Quran ini, jadi momentum bagi kita untuk merubah. Yang belum bisa baca Quran, harus selepas Ramadan itu bisa baca Al-Quran. Jangan mabniun alal jahil. Jangan stuck atas kebodohan. Huruf berikutnya adalah S, sabar. Puasa harus sabar. Istri kita sudah dinikahi dengan mahar seperangkat alat sholat misalnya, sekolah halal, tapi belum waktunya maghrib haram. Makanan sudah tersedia di hadapan meja makan kita. Ada tunjang, ada ikan panggang, ada cincang, dan macam-macam. Nunggu azan. Jangan ada orang baca Allah langgut, padahal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu kecelek. Nah, tunggu betul-betul itu azan maghrib. Sabar, sabar melaksanakan syariatnya Allah, syariatul Islam yang digambarkan dalam ibadah saumu Ramadan. Seyogianya nanti kalau yang halal saja bisa kita hindari, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Dan inilah manusia super. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Huruf berikutnya adalah apa? A. Amal solehnya ditingkatkan. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, big sale of pahala. Obral pahala. Kalau di hari-hari biasa, di hari-hari reguler, aturannya secara reguler, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dibalasi oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Itu hari-hari biasa. Tapi di hari-hari bulan Ramadan, yang 10 kali itu dikalikan lagi dengan 70. Berarti 1 kali melakukan kebaikan dibalasi oleh Allah dengan 700 kali kebaikan. Bahkan dalam hadis lain lebih dari itu. Karena soal puasa, kata Allah, itu adalah urusanku. Akulah yang akan memberikan balasannya. Tidak melalui hitung-hitungan. Bong-bong, mari berlama-lama kita melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal soleh. Yang terakhir, huruf T, takwa. Karena ending atau output dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kita harus tahu, sebagai finish puasa adalah takwa. Seperti apa takwa itu? Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 dinyatakan bahwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang gemar berinfak baik di waktu sempit maupun senggang, di waktu tanggung bulan maupun baru gajian, tetap senang berinfak disesuaikan dengan keadaannya. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengatur emosinya, tidak meluap-luap amarahnya, tidak terbahak-bahak ketawanya,
Karena ketawa itu juga bagian dari emosi. Emosi positif, kegembiraan. Tapi kegembiraan orang yang bertakwa dapat diatur sestabil mungkin. Wal 'afina 'anil nas, dan pemaaf. Salah-salah dikit, maaf. Berani minta maaf dan suka memberi maaf. Dua-duanya berat. Memberi maaf berat, minta maaf lebih berat lagi. Orang bertakwa harus mampu itu. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fastaghfaru li dzunubihim. Senang beristighfar, mengakui kesalahan untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Astaghfirullahalazim. Itulah siasat. Assalamualaikum.